Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video part 3 ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan saya mengenai bagaimana jika saya tidak pernah jadi apa-apa yang saya diskusikan dengan diri saya sendiri mulai dari part 1 hingga part 2. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmadini, NIM 2002046003, mahasiswi Hubungan Internasional A 2020 Universitas Mula Warman. Dengan tujuan pembuatan video curhat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan, dan dosen dari mata kuliah ini adalah Ibu Unis Saginah. Pada video part 3 kali ini, saya akan mencoba menjawab dan membeberkan penjelasan mengenai pertanyaan yang sangat membekas di benak saya, yaitu bagaimana jika saya tidak pernah jadi apa-apa. Seperti yang sudah saya notice pada video sebelumnya, bahwa the meaning apa-apa di sini ialah sesuatu yang saya harapkan, ekspektasikan, bayangkan sedemikian rupa hingga terjadinya happy ending, dan juga bukan hanya dari diri saya sendiri, tetapi ekspektasi dari orang-orang terdekat saya yang mencoba menaruh hal-hal atau ekspektasi itu ke pundak saya. Perasaan saya, jika boleh jujur, ketika saya harus dihadapkan dengan pertanyaan ini itu agak terpikirkan dan menjadi sedikit beban di saya. Tetapi di satu sisi juga saya merasa saya harus men-challenging diri saya untuk selalu berbuat yang terbaik, karena itu tadi, banyak harapan-harapan, banyak ekspektasi yang ditaruh ke saya dan saya harus kejar dan saya harus raih. Terkadang juga saya tuh berpikir bahwa hal ini tuh saya lakukan buat apa, dan untuk siapa, kayak gitu. Nah, ya kalau misalnya saya mau jawab, pasti demi masa depan, demi orang tua juga, demi diri saya sendiri juga. Nah, ketika saya sudah mencoba hal-hal ini dengan sebaik-baiknya, saya merasa malah saya tuh dijauhkan dari hal-hal terdekat untuk meraih apa yang saya inginkan yang berada di masa depan atau masa yang akan datang. Jadi gini, proses dalam saya meraih apa yang saya harus lakukan itu kan harus saya list, harus saya prioritaskan. Nah, untuk meraih apa yang saya raih. Tetapi saya rasa hal ini tuh malah membuat secara tidak langsung itu menjauh dari apa yang ada di dekat saya. Misalnya, jika saya ingin mendapat nilai yang terbaik, maka saya ingin belajar. Tetapi dalam proses belajar ini saya tuh merasa, waktu untuk keluarga saya kurang, untuk diri saya sendiri pun kurang untuk saat ini. Nah, hal ini tuh saya sadari bahwasanya jika saya sedang melakukan ini, malah membuat diri saya tuh tersingkirkan sendiri dari apa yang sedang terjadi sekarang. Nah, jadi pertanyaan saya tuh saya balik, apakah saya itu harus jadi apa-apa? Emang saya harus jadi orang yang besar, orang yang bernama, orang yang prestis gitu, atau yang melakukan hal-hal penting untuk bisa jadi apa-apa? Apakah saya juga harus melakukan hal-hal yang ada di standar society masyarakat yang ada? Saya pun masih bertanya-tanya hingga saat ini. Tetapi saya pernah membaca quotes dari salah satu penulis buku favorit saya. Dia berkata kayak gini, kamu itu gak harus jadi apa-apa di dunia ini. Kamu juga gak perlu punya tujuan hidup yang muluk-muluk untuk duniawi. Bahkan kamu gak harus jadi orang yang berpassion. Tapi cukup kamu jadi orang yang punya tujuan hidup yang jelas dan terarah, yang tujuannya itu sama, yang pastinya tertuang dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi intinya gak apa-apa kalau kita tuh gak jadi apa-apa, karena tujuan kita hidup di dunia ini tuh cuma satu, yaitu beribadah kepadanya. Nah, dari ayat ini saya pun mulai tersadar
oh iya ya, ngapain saya capek-capek memikirkan hal-hal yang saya khawatirkan, ngapain saya harus memikirkan masa depan yang buram, padahal saya punya hari ini, saya punya sekarang. Saya punya hari ini, saya punya sekarang itu untuk lebih dekat kepadanya, bisa lebih banyak melakukan hal-hal kecil yang bernilai ibadah. Contohnya ketika saya memberi makan kucing, atau kamu memberi makan kucing, menyiram tanaman, berbagi rezeki bagi yang membutuhkan, dan hal kecil lainnya yang tanpa kita bahkan saya sadari itu sudah mendapatkan pahala, dan itu bisa jadi dikatakan sebagai apa-apa kan. Nah, dan juga kenapa saya harus takut untuk tidak menjadi apa-apa kalau saya hidup sekarang itu masih dari hari ini sampai nanti, misalnya nih kayak membuat video filsafat, menulis skrip, membuat video filsafat dan mengeditnya itu bahkan sebuah anugerah dan sebuah berkah yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk saya bisa lebih baik lagi, bisa menyadari kesalahan-kesalahan saya dan tidak mengulanginya. Dan tentunya harus melakukan hal-hal baik, membuat suasana hati dan pikiran tertata dan sebagainya, dan itu sebuah kesempatan kan untuk bisa menjadi apa-apa yang tidak terlalu muluk-muluk. Lalu jika saya kaitkan dengan ciri berpikir filsafat, salah satunya misalnya berpikir empiris, maka saya rasa saya dapat menemukan titik terangnya karena berpikir empiris itu kan based on experience, apa yang saya alami, yang saya lihat, dan sebagainya. Nah, jika saya flashback ke masa-masa saya ketika teringat dengan pertanyaan ini, maka saya lumayan dapat titik terangnya dari pertanyaan ini, karena jika saya sudah sampai mempertanyakan ini kepada diri saya sendiri, maka saya sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang kedepannya pasti ingin lebih baik dan pastinya ingin melakukan yang terbaik dan peduli terhadap apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu saya juga pernah membaca buku tentang self improvement yang intinya dalam buku itu ialah kita itu nggak harus jadi apa-apa untuk bisa meraih cita-cita yang kita inginkan atau hal-hal ekspektasi harapan-harapan yang kita inginkan, karena pada dasarnya jika kita sudah melakukan sesuatu dengan baik, dengan niat awal yang baik, maka insya Allah yang di atas Sang Pencipta itu akan memberikan jalan yang terbaik yang sudah menjadi jalan versi terbaik yang sudah ditakdirkan. Oleh karenanya, mari kita lebih wise kepada diri sendiri, mari merasa baik kepada diri sendiri, don't forget to love yourself, karena jika kita sudah merasa ingin baik atau galau karena sesuatu yang baik, maka yakinlah kita tuh sedang berproses untuk lebih baik lagi. Jadi based on pertanyaan saya, bagaimana jika saya tidak pernah jadi apa-apa, hipotesis saya atau jawaban sementara saya yang bisa saya petik ialah kita semua bisa berekspektasi, kita semua juga bisa berencana, namun pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan siapa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan siapa kita. Dan juga yang poin terpenting dari hipotesis saya atau jawaban sementara saya, yang pertama itu pasti kita harus mencoba yang terbaik, dan juga yang kedua menjalani apa yang sedang kita jalani itu dengan tulus, dengan sebaik-baiknya gitu, karena kita nggak tahu hari esok itu kita masih bisa untuk melakukan yang terbaik atau enggak. Jadi karena hari esok adalah misteri, hari ini kita harus melakukan yang terbaik. Dan remember these sentences, berprestasi atau menjadi apa-apa itu belum tentu akan selalu diterima. Tak berprestasi itu juga nggak selalu akan ditolak, karena hidup adalah alur yang misterius. Kita adalah kanvas yang masih putih. Maka cukupkan ekspektasi kita kepada kita. Semoga tak ada tekanan yang menghalangi. So, write your own story from now. Thank you. Itu adalah video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.